Selanjutnya, pemirsa, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU RI, Idham Holik menegaskan, pihaknya telah mengatur soal batas usia Capres dan Cawapres sesuai pasal 13 ayat 1 huruf Q Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, di mana batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden adalah 40 tahun. Batas ini merujuk pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Cawapres, KPU memilih untuk menunggu keputusan final. Sebab sampai saat ini yang berlaku syaratnya adalah usia Cawapres 40 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU. Sebelumnya juga siang tadi pemirsa Mahkamah Konstitusi menolak mengabulkan gugatan batas usia Cawapres menjadi 35 tahun. Mulanya Undang-Undang Pemilu mensyaratkan usia minimal Capres-Cawapres berusia 40 tahun. Salah satu pertimbangannya adalah MK menyatakan pengaturan persyaratan usia minimal Capres-Cawapres original intent terhadap pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1944 serta putusan-putusan MK terkait dengan batas usia jabatan publik. Mendaftarkan pasangan calon. Demikian tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Idam ada lagi? Berkaitan dengan pertanyaan mengenai usia, KPU telah mengatur hal tersebut di dalam pasal 13 ayat 1 huruf Q Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang dimana batas usia minimal bakal pasangan calon presiden wakil presiden itu 40 tahun. Nah, usia minimal 40 tahun ini kami rujuk terhadap pasal 169 huruf Q Pemilu. Nah, berkenaan dengan putusan MK, ya prinsipnya karena putusan MK itu berlaku sejak dibacakan sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2011. Ya, kita tunggu saja putusan MK finalnya seperti apa. Ya. Jadi sampai saat ini yang berlaku usia minimalnya adalah 40 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Idam. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya kira cukup ya penjelasan dari KPU. Dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat 1 serta pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan. Pemirsa, terus update informasi terkini hanya di Tribun News dan juga aplikasi Tribun X, karena masih akan ada berbagai informasi lebih lanjut mengenai putusan MK dan juga pemilu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.